Ini adalah padi jenis mapan ya teman-teman ya. Usianya kurang lebih 1,5 bulan yang kita tanam di tanah lempung ya teman-teman ya. Jadi ini sama sekali tanahnya bukan tanah yang bagus. Kalau kalian lihat tuh, kedalaman tanah ini yang kita gali itu hampir sekitar 6 meteran teman-teman. Jadi tanahnya lempung seperti itu. Kemudian kita tanamin padi. Hanya ini saja yang bagus ya, hanya bagian ini saja yang bagus hasilnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Pertanian Polikultur. Nah, pada video kita kali ini kita akan mengupdate ya tanaman padi yang waktu itu kita tanam di tanah lempung ya. Tanah lempung merah yang biasa untuk bikin gerabah ini teman-teman ya. Nah, seperti ini tanahnya ya. Ini benar-benar tanah lempung teman-teman yang untuk buat kerajinan tangan itu ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Karena awalnya tanah ini tingginya itu sama dengan yang sebagian sana itu. Terus kemudian kita gali ada sekitar 6 meteran. Jadi kita tanam di sini. Nah, ini untuk update hari ini kita akan membahas tentang cara budidaya padi di tanah yang liat ya. Nah, di sini kita akan buat beberapa kesimpulan. Terus ini juga untuk pelajaran untuk saya sendiri ataupun teman-teman yang lain. Jika teman-teman ada masukan lain pun juga nggak masalah, nanti tulis di kolom komentar. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk padi yang kita tanam di tanah lempung ini, itu kemarin ada ada beberapa penyesalan ya. Untuk penyesalan yang pertama, itu ternyata saya salah memilih jenis bibit padinya ya. Untuk penyesalan yang pertama ini teman-teman ya. Nah, jadi ini kan saya tanamnya itu sebenarnya kan di dalam kolam ya teman-teman ya, di dalam kolam. Kemudian untuk airnya itu nggak pernah kering ya, nggak pernah turun. Jadi air itu selalu ada seperti ini. Dan untuk untuk jenis padi ini yang saya tanam ini itu ternyata kurang cocok kalau cara tanamnya seperti ini. Maksudnya airnya selalu tinggi itu kurang cocok ya. Kalau saya lihat dari beberapa referensi, saya tanya ke teman-teman yang lain, untuk jenis padi ini kurang cocok teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua, penyesalannya adalah kenapa saya itu tidak tabur dari awal tanam itu, kenapa saya tidak tabur pupuk mutiara teman-teman ya. Jadi untuk tanah ini kemarin ya, untuk pemupukan pertama, pemupukan kedua itu kan kita menggunakan urea ya, terus kita menggunakan adalah mutiara sedikit. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman ya, ketika saya menggunakan pupuk mutiara dari awal ya. Nah, ini kemarin dari awal nggak kita pupuk mutiara. Jadi untuk tanaman padi ini itu udah 3 kali pemupukan teman-teman. Pemupukan pertama itu saya videokan, pemupukan kedua juga saya videokan, pemupukan yang ketiga kebetulan nggak saya videokan. Jadi untuk luas segini nih ya, kurang lebih sekitar 1700 meter persegi, itu kemarin saya pupuk mutiara habis 25 kilo teman-teman, atau sekitar setengah karung ya habisnya. Nah, ini baru kelihatan mulai hijau teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya yang pupukan pertama, pupukan kedua itu belum kelihatan hijau ya, belum kelihatan bagus teman-teman. Nah, setelah pemupukan yang ketiga kemarin itu barulah kelihatan bagus ya, tanaman padinya itu baru kelihatan bagus. Nah, kemudian untuk jenis padi ya teman-teman ya, kalau kalian ingin menanam jenis padi itu, kalau yang sistemnya airnya selalu menggenang seperti ini, yang cocok untuk mina padi lah ya, itu kalian sebaiknya tanam Impari 32 ya teman-teman ya, atau jenis yang lain. Jangan yang punya saya ini mapan ini kurang sip teman-teman kalau untuk seperti ini ya. Karena airnya itu tinggi teman-teman. Airnya tinggi karena di dalam ini kan ada ikannya teman-teman ya. Jadi airnya selalu tinggi. Nah, ini kita update lagi yang tanaman yang awal itu teman-teman di area persemaian ya. Ini sangat benar-benar berbeda teman-teman dengan yang lainnya. Nah, ini padi di areal persemaian waktu itu ya. Jadi kita waktu itu nyemai di sini. Terus kemudian saya tabur pupuk mutiara itu ada sekitar hampir setengah kilo di sini. Nah, ketika ditanamin
ternyata pertumbuhannya benar-benar bagus ya teman-teman ya, benar-benar menyenangkan lah seperti ini teman-teman. Beda dengan yang lain-lain sana ya, asli beda banget. Nah ini benar-benar bagus ya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya seperti ini harapan saya itu sebenarnya ya, tapi karena kemarin sudah salah set ya sudah nggak apa-apa. Untuk pelajaran saya pribadi teman-teman ya, harusnya seperti ini teman-teman. Ini kok kayak gini nih yo, mantep ya enggak? Tuh mantep. Ini bukan kutu ya teman-teman ya, ini tapi air ya, bukan kutu, bukan hama, tapi ini adalah air. Tadi habis gerimis teman-teman ya. Nah harusnya seperti ini teman-teman. Ini anakannya banyak ini, padahal cuma tanam satu-satu ini. Nah untuk next ke depannya ya, ini rencana pengen saya sawah lagi teman-teman, pengen saya sawah lagi. Tapi insya Allah nanti untuk kedepannya akan kita buat lebih bagus lagi dari yang ini teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini update-nya, dan rencana nggak saya pupuk lagi ya teman-teman ya. Cukup pemupukan hanya 3 kali kemarin itu. Karena ini kalau saya pupuk lagi kayaknya hasilnya juga nggak sesuai ya teman-teman ya. Jadi ya udah hanya segini aja pupukannya, kita tunggu sampai panen. Dan ini kemungkinan ya teman-teman, panennya itu nanti nggak bareng. Ini di sini bisa panen duluan. Terus untuk yang kecil-kecil gini ya, yang barusan keluar anakannya, ini kayaknya panennya agak telat teman-teman. Karena ini anaknya baru keluar ya, baru keluar anakannya. Nah ini baru keluar. Ada beberapa sebagian yang bagus, cuman yang paling bagus tetap yang ini teman-teman, yang kita kasih pupuk mutiara dari awal. Nah besok rencananya kalau saya tanam lagi, itu rencananya awal kali itu akan saya kasih pupuk mutiara. Kemudian akan saya kasih apa ya, kohe ayam lah. Nanti kalau ada kita kasih kohe ayam. Nah tapi ini sudah lumayan ya untuk tanah lempung liat yang warnanya merah. Asli nggak enak vitaminnya babar belas gitu teman-teman. Tanah kayak gitu sama sekali nggak ada vitaminnya. Kita tanamin padi, ya masih tumbuh padi seperti ini, tapi hasilnya nggak memuaskan sama sekali. Nah, ini kalau tanam di sawah dengan pola pemupukan yang saya kemarin itu harusnya udah jos gandos ya. Tapi hasilnya seperti ini teman-teman. Aring-aring, anaknya sedikit masih yang belum brol anak-aneh yang jelas. Nah seperti ini teman. Dan saya heran satu lagi teman-teman ya. Jadi ini kan kotakan ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ini kotakan kedua, kotakan ketiga, keempat, dan ini kotakan yang pertama. Kotakan yang pertama ini itu dia mendapatkan air pertama dari embung ya, dan sedangkan embung itu isinya ikan nila banyak. Tapi kenapa kotakan yang ini nih padinya paling nggak bagus ya teman-teman ya. Kotakan yang ini yang pertama ini padinya paling nggak bagus, itu kenapa saya heran. Karena seharusnya kotoran ikan nila itu kan apa namanya, keluar langsung masuk kotakan pertama ini teman-teman ya, masuk kotakan pertama. Setelah itu air pindah ke sini, kotakan kedua, kemudian ketiga dan keempat. Tapi yang paling jelek hasilnya itu yang kotakan pertama. Padahal seharusnya kotakan pertama ini airnya itu sudah banyak mengandung kotoran ikan ya teman-teman ya. Sedangkan ikannya juga kita kasih makan setiap hari tuh. Tapi ini malah yang pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Nah itu yang saya herankan teman-teman. Nah jadi seperti ini ya untuk update-nya. Next rencana kita update lagi kalau sudah mau panen atau waktu pas panen lah kita update lagi teman-teman. Ini jujur aja rada-rada males nih mau update nih. Karena tanamannya jelek ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran ya, pembelajaran untuk kita semua. Kalau kalian ingin tanam jenis padi yang full genangan air, itu jangan yang seperti ini padinya. Punya saya ini kemarin mapan ya, kurang jos. Lebih baik tanam jenis impari atau yang lainnya yang memang speknya itu dia bisa untuk selalu digenangi air. Kemarin orang-orang bilang itu harusnya dikeringin dulu berapa hari, nanti dinaikin lagi airnya. Lah kalau dikeringin ikannya mati teman-teman.
karena kita nggak ada caren, belum buat caren atau kolam dalam untuk ikan nilanya. Jadi belum ada caren, jadi kita nggak berani ngeringin air. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih ya untuk update video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga kalian juga sukses dalam budidaya padinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.